warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahma, NIM 034. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membacakan materi yaitu karakteristik sejarah filsafat barat klasik. Orang-orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang berlaku dalam masyarakat harus diterima sebagai suatu kebenaran yang mutlak dan tidak perlu dipertanyakan ataupun didekonstruksi. Dengan sistem kepercayaan yang seperti itu, tentunya suatu kebenaran yang dihasilkan lewat akal pikir atau logos, kalau tidak sesuai dengan mitos atau dongeng yang berlaku maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran. Akal tidak begitu mendapat tempat pada masa itu. Bisa dikata bahwa masyarakat yang hidup pada masa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi atau sebelumnya adalah masyarakat orality yang menjadikan tradisi lisan sebagai pegangan. Pasca abad ke-6 sebelum Masehi, mulai bermunculan para pemikir Yunani yang menentang adanya sistem kepercayaan yang berdasar pada mitos. Mereka mulai mempertanyakan wujud suatu dan sebab dari sesuatu. Dalam arti mereka mendudukan akal pada posisinya. Objek besar kajian pada masa itu adalah alam semesta. Upaya para pemikir yang menggunakan akal sebagai tolak ukur kebenaran ini menimbulkan banyak orang yang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi kekuatan akal pikir secara murni. Secara garis besar, munculnya filsafat Yunani disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti mitos-mitos tersebut, kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Banyak karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kemunculan filsafat Yunani, seperti karya Homerus yang mempunyai kedudukan penting untuk pedoman hidup orang Yunani, yang di dalamnya terdapat nilai edukatif. Adanya pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil yang kemudian mereka pelajari dan kembangkan sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang teoris dan kreatif. Filsafat Yunani. Periode Yunani ini sering disebut periode filsafat alam, karena pada periode ini banyak para ahli pikir alam yang memusatkan perhatiannya dan pikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat falsafati, berdasarkan akal dan tidak berdasarkan mitos. Mereka mencari ruh atau esensi yang tetap dan pertama yang sifatnya mutlak dan mendasari segala sesuatu yang sifatnya serba berubah. Para pemikir filsafat Yunani yang pertama berasal dari Miletos, sebuah kata perantauan Yunani yang terletak di pesisir Asia Kecil. Mereka kagum terhadap alam yang penuh nuansa dan berusaha mencari jawaban atas apa yang ada di belakang semua misteri itu. Di antara pemikir besar pada masa itu adalah yang pertama, Thales 625-545 sebelum Masehi, seorang ahli fisika dan matematika yang diberi gelar The Father of Philosophy oleh Aristoteles. Thales mengembangkan filsafat dan kosmologi yang mempertanyakan asal mula sifat dasar dan struktur komposisi alam semesta. Yang kedua, Anaximandros 640-546 sebelum Masehi. Orang pertama yang membuat peta bumi dalam pemikiran tentang Arche, asas pertama adalah alam semesta. Ia berbeda dengan Thales. Anaximandros berpendapat bahwa asas pertama alam semesta adalah sesuatu yang tak dapat diamati indera, yaitu apeiron yang tidak terbatas. Berbeda dengan Thales yang berkata bahwa Arche adalah air. Ia juga berpendapat bahwa bumi tidak bersandar pada sesuatu apapun. Bumi tidak jauh karena ia berada pada pusat jagat raya. Yang ketiga, Pythagoras
472 sampai 497 sebelum Masehi, ahli matematika yang dilahirkan pada Pulau Samos, Wania. Menurut Pythagoras, substansi semua benda adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan sistematis. Segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan matematis. Heraklitos 535 sampai 475 sebelum Masehi. Heraklitos berpendapat bahwa arca adalah api. Di dalam arca terkandung sesuatu yang hidup seperti roh yang disebutnya logos, akal atau semacam wahyu. Logos inilah yang mengendalikan keberadaan segala sesuatu. Hidup manusia akan selamat apabila sesuai logos. Parmenides 540 sampai 475 sebelum Masehi. Pendapatnya mengenai alam semesta adalah sesuatu yang tetap dan berlaku umum. Itu tidak dapat ditangkap melalui indera, tetapi dapat ditangkap melalui akal atau pikiran. Abad Tengah. Pada abad pertengahan, objek utama yang dikaji para ahli filsafat adalah tentang ketuhanan, teosentris. Filsafat Barat abad pertengahan identik dengan Kekaisaran Romawi. Di wilayah Kekaisaran Romawi, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen sehingga membentuk formulasi baru yang merupakan filsafat Eropa yang sesungguhnya. Dalam proses integrasi filsafat Yunani dengan agama Kekaisaran Romawi, yakni Kristen, terdapat dua anggapan yang dijadikan rujukan. Anggapannya pertama, bahwa Tuhan turun ke bumi dengan membawa kabar baik bagi umat manusia yang berupa firman, dan ini dianggap sebagai sumber kebijaksanaan yang sempurna dan sejati. Anggapan yang kedua yaitu bahwa filsafat Yunani merupakan sumber kebijaksanaan yang tidak diragukan kebenaran meski orang-orang telah mengenal agama baru. Abad pertengahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa patristik, masa skolastik, dan masa peralihan. Masa patristik berasal dari bahasa lain pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir sehingga menimbulkan sikap yang beragam antara menolak filsafat Yunani dan menerimanya. Di antara tokoh-tokohnya yang besar adalah Justinus Martyr. Pendapatnya adalah bahwa agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Masa skolastik. Ya, istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik merupakan aliran yang berhubungan dengan sekolah. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Bisa dikatakan bahwa filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak berpengaruh di ajaran gereja. Filsafat skolastik muncul disebabkan adanya beberapa faktor. Di antaranya adalah keadaan lingkungan yang saat itu berperi kehidupan religius. Di antara tokoh-tokoh besarnya adalah Peter Abeiladrus 1779 sampai 1180 Masehi. Pendapatnya adalah bahwa akal memiliki peran menundukkan kekuatan iman. Iman harus mau didahului akal. Ia mengatakan bahwa berpikir itu berada di luar iman, dengan kata lain berdiri sendiri. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa iman Kristen secara penuh dapat dibenarkan dengan pemikiran logis. Ia berkata bahwa keberadaan seluruhnya berasal dari Tuhan dengan jalan yang berbeda-beda. Menurutnya, Tuhan tidak pernah mencipta dunia, akan tetapi zat dan pemikiran tetap abadi. Yang ketiga yaitu masa peralihan. Masa peralihan ini merupakan embrio dari filsafat barat abad modern. Masa peralihan ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 sampai ke abad 16. Renaissance adalah kelahiran kembali Eropa, suatu gelombang pemikiran yang dimulai di Italia, Prancis, Spanyol, sehingga menyebar ke seluruh negara-negara Eropa lainnya. Di antara tokoh-tokohnya adalah
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Humanisme merupakan suatu pendirian para ahli pikir yang mencurahkan perhatian pada pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta peri kemanusiaan. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.